Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Muhammad Alexander, NPM 2021020301. Ingin presentasikan tentang metodologi hukum Islam. Objek dan subjek hukum Islam. Hukum dan konsep ilmu usul fikih dibagi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Secara terminologi, hukum adalah kitab Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk al-iqtida, at-tahyir, dan al-wadi. Yang dimaksud dengan kitab adalah firman Allah yang berupa perintah-perintah atau larangan-larangan. Juhaya S. Praja menyebut kitab sebagai al-muhtabih, yakni produk dari kitab yang berupa perbuatan hukum. Juhaya S. Praja juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-iqtida ialah tuntunan untuk melakukan suatu perbuatan untuk tidak melakukan suatu perbuatan. Jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa dan siksaan disebut dengan wajib. Sedangkan tuntunan yang harus ditinggalkan jika dilakukan secara berdosa dan mendapat siksa disebut dengan haram. Al-tahyir ialah apabila hakim memberikan pilihan kepada mukallaf untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukan yang disebut dengan al-ibahah. Perbuatan disebut dengan mubah. Ada beberapa hukum taklifi, yaitu 1 ijab, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang pasti. 2 naf, yaitu firman yang menuntut suatu perbuatan dengan tuntunan yang tidak pasti. Menurut ulama Hanifah, hukum takrir dibagi menjadi 7, yaitu fardu, wajib, tahrim, karhah tanzim, nat, dan ibah. Menurut ulama Hanafiyah, jika suatu perintah didasarkan pada dalil yang pasti seperti Al-Quran dan hadis mutawatir, perintah itu disebut dengan perintah fardu. Akan tetapi, jika perintah itu berdasarkan pada dalil yang zahni, perintah itu dinamakan wajib. Demikian pula halnya dengan larangan. Jika larangan itu didasarkan pada dalil yang qat, disebut haram. Taklifi disebut pula sebagai jenis perbuatan hukum. Hukum wadi ialah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab adanya yang lain, atau sebab syarat yang lain, atau sebagai penghalang adanya yang lain. Hukum wad dibagi menjadi 3, yaitu sebab, syarat, dan man'i. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, ada kalanya ayat-ayat tersebut saling menafsirkan karena adanya munasabah al-ayah, tetapi tidak jarang ayat-ayat tersebut membutuhkan hadis untuk menjelaskannya atau melakukan pendekatan ijtihad yang sepenuhnya menggunakan rasio. Munasabah al-ayah merupakan cara kerja akal yang ijtihad, karena akal mengupayakan sekuat mungkin untuk mencari dan membentuk paradigma penafsiran tersebut. Abdul Wahab Hihab Halaf mendefinisikan tentang ijtihad menurut ulama usul, yaitu menggerakkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum syara dari dalil-dalil syara yang terperinci. Dari semua definisi tentang ijtihad tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ijtihad itu adalah 1. Pengerahan akal, pikiran para fuqaha atau usulin. 2. Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh. 3. Berkaitan dengan hukum syar'i dan amaliyah. 4. Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan. 5. Dalil-dalil yang dirinci sedemikian rupa dengan hilang kezahmiannya. 6. Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah untuk diamalkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.